ketika bangsa ini dipenuhi oleh analogi untuk mencaci semua pemimpin-pemimpin kita dan saling mencaci oleh rakyat dengan analogi. Apa yang terjadi? Bagaimana tanggung jawab Bang Ferry sebagai seorang pakar hukum dalam hal ini ketika analogi menjadi celah bagi orang untuk menghina, melecehkan satu sama lain? Ini bagaimana tanggung jawab kita sebagai praktisi hukum? Analogi, Bang. Abang kalau melihat sejarah, Bang, banyak sekali analogi yang digunakan oleh ibu dan bapak bangsa kita hingga kita merdeka pada penjajah tetapi kita. tidak seperti itu, Bang. Nah, bayangkan penjajah saja tidak mempidanakan mereka. Nah, sekarang Abang ikut kemudian. Bang Ferry, analogi yang digunakan para pemimpin kita zaman dulu tidak membandingkan manusia dengan binatang. Oh, kata siapa, Bang? Coba kasih bukti sama saya analogi yang digunakan pemimpin kita dengan hewan zaman dulu seperti Oke, ini. kalau gitu Bung Ferina, berarti Anda inginnya ketika dilaporkan ke polisi ujungnya sampai mana? Sampai pidana itu dikabulkan juga oleh polisi? Jadi begini, tujuan Garda Prabowo mengajukan Dumas menyampaikan pesannya bahwa ada keresahan masyarakat, kelompok yang mencintai Prabowo, bahwa statement-statement seperti ini tentu akan menjadi cikal bakal sesuatu yang tidak baik di negara kita. Orang akan memiliki kebebasan mencaci. Kita tahu bahwa konstitusi melindungi hak semua orang untuk berpendapat, tetapi konstitusi tidak melindungi orang untuk melecehkan, memaki, mencaci, bahkan itu menggunakan analogi. Jadi kita jangan berlindung di balik analogi. Ini yang tidak boleh kita biarkan, karena dampaknya ke depan semua pemimpin kita, bahkan kiai, pendeta dan segala macam bisa kita caci maki menggunakan analogi kalau berlindungnya di balik analogi. Nah, inilah yang mau kita tegur, kita ingatkan publik bahwa semua ada aturannya. Oke, kalau gitu saya juga minta tanggapan Bung Ferry. Bung Ferry, kalau menurut Bung Ferdinand semua ada batasannya, tapi apakah ini juga akan jadi presiden sebenarnya dalam kebebasan berpendapat? Ya, kalau saya akan mulai gini ya, tadi kan beliau menggunakan analogi, tidak pernah menggunakan kata binatang. Dalam pidato Pak Presiden tanggal 20 bulan Juni ya, dalam pidato itu Presiden bahkan membandingkan derajat negara kita itu lebih rendah daripada anjing, sehingga perlu ditingkatkan. Itu pidato Presiden. Kita merasa itu tidak terhina dengan analogi itu karena itu bukan analogi, Bang. Bukan analogi. Coba gini loh, kalimatnya Tio itu, mohon maaf saya ucapkan, mohon maaf kepada Tio menyebut Prabowo Subiantolol kucing. Kita dengar dulu kalau gitu. Ini kan bukan tanggapan dari Bung Ferry, Bang. Sebagai seorang praktisi hukum membiarkan itu, membenarkan itu, berlindung di balik analogi. Jadi ada seorang anak muda pintar menggunakan analogi Tio itu nggak pintar, Bang. Jangan disebutkan Bung Ferry. Kalau dia pintar, dia tidak akan menggunakan kalimat seperti itu. Membuat banyak orang tersinggung ya, dan inilah yang terjadi. Satu-satunya membungkam untuk anak muda pintar ini adalah enggak, ini bukan